Jika sudah sukses, jadilah inspirasi. Jika masih proses, jagalah motivasi. Jika masih terpuruk, coba lagi. Selamat datang di Gria Kreasi, program yang kaya akan ide-ide kreatif dan inspiratif. Selama 30 menit ke depan bersama saya Ajeng Kamarati. Jangan pernah menyerah untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan. Nikmati prosesnya, yakin suatu saat Anda pasti akan mendapatkannya. Sama halnya seperti murah meriah, jangan pernah menyerah untuk melihat hal sekitar Anda. Siapa tahu ada barang-barang yang sudah tidak terpakai lagi yang Anda bisa sulap menjadi hal-hal yang menjadi fungsional kembali. Nah, tentunya alat yang mudah dan murah. Seperti apa? Ini dia inspirasinya, Anda bisa lihat di Murah Meriah. Ya pemirsa, masih di segmen Murah Meriah. Nah, sebelumnya kita sudah berkreasi menggunakan palet. Di episode kali ini kita masih menggunakan palet ini. Nah, ini saya dapetin dari tetangga saya nih Pak Rudi. Ya. Katanya sih ini palet bekas keramik. Ya, biasanya memang untuk keramik-keramik tertentu, mereka untuk jumlah tertentu menggunakan palet. Oke Ya. deh. Nah, Bahkan jadi kadang-kadang untuk bata yang ringan, selkon itu juga dia menggunakan palet. Oh, gitu. Iya, jadi memang kadang-kadang kita itu kurang peka terhadap barang-barang yang sekiranya sebenarnya kita bisa manfaatkan untuk menjadi sebuah karya yang menarik dan fungsional, sehingga barang itu begitu saja dibuang begitu saja, iya, tidak termanfaatkan dengan baik. Justru Padahal bisa kita manfaatkan, kita ya bisa Pak manfaatkan. ya. Ya. Nah, untuk palet kali ini kan ukurannya sedikit lebih besar dari yang Ya, sebelum-sebelumnya betul, nih ya Pak karena Rudi ya. memang untuk Keramik. keramik. Kira-kira kita bisa bikin apa sih Pak dari palet dengan untuk- ukuran yang sebesar ini? Iya, untuk dimensi seperti ini kita bisa manfaatkan menjadi lemari atau meja sudut. Meja sudut. Oh, Ya. nanti mungkin fungsinya bisa untuk meletakkan pajangan-pajangan seperti Meletakkan pajangan. Iya, frame foto atau Iya. vas bunga ya Pak Betul, ya. iya. Oke deh. Nah, mungkin kita bisa langsung bikin Iya. aja nih Pak. Ya. Ya, langkah pertama kita mau ngapain? Dan kebetulan saya memiliki ini kotak. Apa ini? Oh, Ini kotak. oke. Tapi saya memiliki cuma satu. Jadi nanti kotak ini saya akan jadikan atau fungsikan menjadi laci. Laci. Oke. Jadi meja ini bekas palet ini kita akan fungsikan menjadi meja sudut, tapi yang memiliki laci. Langsung aja kita bikin Pak. Oke. Pertama kita lakukan ini juga Papan. bekas Bekas apa sisa nih, Pak? dari kreasi kita masa lalu kemarin-kemarin. Kita masih Jadi memiliki kita bahan. manfaatkan lagi ya Pak Iya, ya. kita manfaatkan. Pokoknya prinsipnya di sini tidak ada barang yang tidak termanfaatkan. Tidak Semua ada barang yang dibuang. Iya, tidak ada barang yang dibuang. Semuanya punya fungsi dan semuanya kita bisa manfaatkan. Tinggal kreasi kita agar barang itu tetap menarik, tapi secara fungsional tetap kita bisa manfaatkan. Oke? Kita tinggal letakkan saja di atas. Sekiranya nanti kotak ini kurang kuat, nanti kita tambahkan penguat. Untuk ukuran di atasnya gimana nih Pak? Kita sesuaikan saja karena kita menggunakan barang bekas. Kita sesuaikan Apa yang ada? apa yang ada. Oke. Oke, kita sudah dapatkan bentuknya, Iya. sudah berbentuk meja. Iya. Ya. Kurang Karena lebih tadi- bentuknya seperti ini ya, Ya, kayak betul. mejanya nanti. Nah,
Selanjutnya kita bikin lacinya. Lacinya karena kita akan fungsikan sebagai meja sudut, tapi tetap ada lacinya. Nanti kita treatment untuk pembuatan laci. Oke. Kita pasang rel. Pasang rel. Seperti ini ya Pak yang sudah jadi. Betul. Kita pasang seperti ini. Relnya kayaknya ukurannya beda nih Juga Pak. berbeda ya. Biasa. Jadi tetap memanfaatkan apa yang ada. Betul. Oke. Tapi untuk ukuran yang berbeda ini nggak masalah ya Pak, nggak ada masalah. pengaruh Cuma ya. memang pengaruhnya nanti di Tarikan keluar lacinya. Ya, Oke. atau apa namanya, panjang atau pendeknya tarikan lacinya. Oke, jadi ukuran yang lebih Semakin pendek, maka semakin pendek juga. pendek keluar lacinya. Iya betul. Oke. Oke. Kita Tandemannya sudah udah dapatkan. dipasang semua nih ya Pak. Betul, teman-teman Sekarang kita udah pasangkan semua. Kita masukkan lacinya. Betul. Kita tinggal coba lacinya sempurna atau tidak ininya. Digeser semua ke sini kali. Oke. Oke, kita tes dulu Masukkan lacinya. untuk memastikan fungsinya berjalan dengan baik. Oke, seperti ini. Lacinya sudah jadi. Ya. Satu lagi Pak, Oke, kita kita masukin. coba yang satunya. Oke. Bedanya seperti ini, Oh, Mbak Ella. iya. Jadi Ini lebih panjang panjang dan pendeknya dari dibandingkan sebuah dengan laci. yang ini. Menariknya itu tergantung dari panjangnya si relnya. Semakin panjang relnya, maka Semakin jauh iya, keluarnya. keluar lidahnya itu akan semakin jauh. Oke. Oke. Oke, selanjutnya Lacinya udah jadi. Kayaknya kurang menarik cantik nih ya, Pak. kurang cantik. Ya, nih Kita apain kita nih Pak? tambahkan ini sebenarnya. Ya, Buat di ini. mananya Pak? Ya, jadi seperti ini nantinya. Oke. Menutupnya itu seperti ini. Jadi Ya. kalau kita mau tarik dari bawah. Dari bawah sehingga seolah-olah ini laci tidak kelihatan. Oh iya. Ya, ketika Iya, kita kasih ini bukan lagi sebuah laci, tapi flat aja, kelihatannya tidak ada apa-apa seperti ini. Oke. Meja dan lacinya sudah jadi, Topnya kayaknya juga udah kepasang. belum cantik nih. Ya, betul. Saatnya kita mengecat. Mewarnai. Oke. Kita cat warna apa nih Pak lemarinya? Bagusnya Lacinya warna-warna seperti ini, warna yang gelap aja ya. gelap. Yang soft, yang warna coklat saja. Coklat. Oke. Karena untuk mempermudah menutupi bagian-bagiannya dengan warna gelap, maka dia akan, karena warna dasarnya warna dasar sudah coklat ya. Nah, kalau warna dasar kayu. kita tambahkan coklat. Oke, ini hasil akhir dari karya kita kali ini. Dan biarpun tadi menggunakan bahan-bahan yang kelihatannya sudah lusuh dan sudah lapuk, begitu kita treatment, kita warnai, kita berikan beberapa aksen, berikan beberapa ornamen, jadi menarik seperti ini tetap ya. Kita kasih nama apa nih Pak karya kita kali ini? Tetap kita menggunakan dari Laci. awal, karena kita sudah ingin membuat laci sudut, ya kita namakan aja apa, meja sudut Meja dengan sudut dengan laci. Iya, Oke.
Ya, meja sudut dengan laci kita sudah hampir jadi. Jadi jika Anda mempunyai palet bekas di rumah, jangan dibuang. Bisa Anda kreasikan menjadi meja yang cantik seperti ini. Karena perbandingan harganya juga cukup lumayan. Kita lihat dulu perbandingan harga berikut ini. Bagaimana pemirsa, cukup jauh kan perbandingan harganya dan tentunya meja sudut kita ini lebih hemat ya Pak ya? Iya, betul. Oke deh. Dan lebih hemat pastinya bisa sesuai dengan selera kita ya, disesuaikan dengan kebutuhan dimensi yang ada di rumah tentunya. Kalau kita bisa berkreasi dan membuat sendiri, dan dengan berkreasi tentunya kita selalu bisa memanfaatkan barang-barang yang ada di lingkungan kita yang selama ini dianggap orang sudah tidak berharga lagi. Bisa kita jadikan sesuatu hal yang tentunya sangat berharga. Bermanfaat. Iya pemirsa, semoga menginspirasi. Selamat mencoba. Kita kembali ke studio. Bagaimana tips dari murah meriah tadi pemirsa? Mudah kan? Dan budgetnya tidak terlalu besar untuk Anda lakukan di rumah. Semoga bisa menjadi inspirasi Anda ya. Dan jangan kemana-mana, setelah jeda berikut kami akan hadir untuk Anda dengan tips hari ini. Apa kira-kira? Jangan kemana-mana. Pemirsa, khususnya bagi Anda yang wanita, pasti Anda tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya kosmetik. Berbagai kosmetik Anda miliki, salah satunya pasti adalah bedak. Berbagai macam jenis bedak, lain pula fungsinya, lain kegunaannya. Apa saja? Ini dia, kita simak tips hari ini. Loose powder. Loose powder sebagai bedak tabur dalam bentuk bubuk yang halus. Biasanya dipakai setelah Anda memoleskan alas bedak atau foundation. Bahannya mudah menyerap minyak di wajah dan menutupi pori-pori wajah lebih sempurna. Tapi untuk penggunaannya agak kurang praktis karena serbuknya seringkali berjatuhan dan mengotori baju. Maksimal penggunaannya adalah 2 tahun. Compact powder. Bedak ini bentuknya sangat padat digunakan setelah pemakaian alas bedak. Bahan-bahan yang terkandung di dalamnya membuat bedak jenis padat ini cepat menyerap sekaligus mengurangi minyak. Bentuknya beragam, tidak mudah tumpah hingga praktis dibawa kemanapun. Sebaiknya pulaskan tipis-tipis saja dan bedak padat ini bisa dipakai hingga 15 bulan. Shimmering powder. Bedak ini bentuknya bubuk, berwarna, dan berglitter. Digunakan sebagai sentuhan akhir setelah Anda merias wajah. Bedak jenis ini bisa Anda pulaskan di punggung, leher, dan lengan Anda jika Anda memakai gaun dengan sedikit terbuka. Tersedia dalam aneka warna, dapat disesuaikan dengan tema tata rias. Penggunaan bedak ini maksimal 15 bulan. Meteorite powder. Bedak ini berbentuk bulat kecil berwarna-warni. Digunakan setelah Anda bermake up sebagai sentuhan akhir. Sebaiknya digunakan dengan kuas besar. Sapukan ke seluruh wajah. Harganya cenderung lebih mahal daripada bedak pada umumnya. Dan hanya tersedia di tempat-tempat tertentu. Two-way cake powder. Bentuknya mirip compact powder, namun memiliki fungsi ganda, yakni sebagai bedak sekaligus foundation. Digunakan setelah memakai pelembab dengan spons kering bila Anda ingin memakai sebagai bedak biasa. Dan gunakan spons basah jika ingin dipakai sebagai foundation. Sangat praktis karena sekaligus berfungsi sebagai alas bedak dan menyerap minyak. Masa pemakaiannya cukup panjang, yakni hingga 1 tahun. Bagaimana pemirsa? Kini Anda lebih tahu lagi ya kira-kira bedak apa yang harus Anda gunakan setiap hari ke pesta atau hal-hal lainnya. Nantikan tutorial yang akan hadir saat lagi, jangan kemana-mana. Time is money. Waktu sangat berharga. Untuk itulah pemirsa, Anda harus memiliki jam di rumah Anda. Nah, kali ini dalam tutorial kami akan mengajarkan kepada Anda bagaimana cara membuat jam dari barang-barang yang mungkin sudah tidak terpakai lagi di rumah, seperti ini.
Nah pemirsa, dalam tutorial kali ini kita akan membuat sesuatu yang mungkin sangat berfungsi di rumah Anda. Kita akan buat jam, tetapi kali ini saya akan ditemani oleh Yogi yang akan memberitakan saya bagaimana sih cara membuat jam dengan cara upcycle. Halo Yogi. Halo. Nah kita akan membuat jam yang unik sekali. Kali ini kayaknya banyak sekali hal-hal yang ada di sekitar kita. Ada botol, ada tutup botol, ada disk. Ini kita mau buat jam seperti apa sebenarnya? Oke, di sini saya mau memperlihatkan cara membuat jam yang kita upcycle. Alat dan bahan yang digunakan adalah kain flanel, mesin jam, jarum jam, lem, gunting, botol bekas minuman ringan, tutup botol air mineral bekas, label DVD, dan DVD bekas. Oke, langkah pertama, yang pasti pertama kita siapkan dulu botolnya, lalu kita siapkan kain flanelnya. Ini sudah dibentuk pola seperti ini. Polanya jadi Seperti lambang Superman. seperti lambang Superman. Oke, Ya. kayak diamond ya. Ya. Lalu pertama kali dilakukan adalah kita rekatkan ini dengan kain flanel ini, Pakai lem. pakai lem ini. Oke, kita cari titik tengahnya. Jadi dari titik tengah ya. Ya, jadi nanti supaya rapi. Kita buat penyambung antara kepala Jamnya sama badan. bagian leher di nih ya. leher, jadi supaya bisa dilepas pasang supaya aman lah gitu. Kita tutup dia dengan kain flanel juga. Oke, ini untuk lehernya sudah. Lehernya oke, sudah tercover dengan baik. Oke, kita buat kepalanya aja dulu. Kita lapisi kepalanya nih bagian belakangnya. Jadi kita kasih lem dulu. Soalnya barang-barangnya juga mudah didapat ya, Iya. banget. Dan modalnya juga nggak banyak Nggak sebenarnya ya. Oke, sambil menunggu dia rekat, kita bisa gunting ini sepertinya. Sudah rekat ya. Kita tahu udah rekat, jadi kita coba gini nggak Ya, kita udah terasa geser-geser lagi ya. agak kaku. Nah, sekarang kita akan gunting kepalanya. Saya boleh gunting Mau kepala? coba? Coba. Ya, silakan. Kita gunting kepala, ngikutin aja kan ya Mas Ya, ya? ikutin kepalanya. Oke. Mungkin Mas bisa menyiapkan yang lainnya. Oke, di sini ada tangan ya. Untuk tangan ini sudah dipotong, polanya sudah ada, tinggal potong dari kain flanelnya. Tinggal kita buat tangannya. Biasa saya pakai kawat dulu, tapi sekarang saya Menggunakan jarum detik itu ya? detik kayak akan ini ya? dipotong nanti. Ini bisa digunakan untuk dalemannya tangan Si ini tangan, supaya bisa fleksibel. Iya, kayak tangan orang gitu ya, Iya. bisa bengkok-bengkok. Oke, ini deh. Sekarang kalau sudah cukup rekat, sekarang kita masuk proses perekatan antara mesin jam dengan kepala ini. Ini juga akan makan waktu sih untuk perekatannya, karena ini merekatkan Oh iya, itu. media lainnya, plastik dengan kain. Kalau kita pakai lem tembak bisa nggak? Lem tembak bisa, cuma resikonya memang lem tembak itu bisa patah. Ah, Nah, dia bisa patah.
rata gitu. Yang kalau ini lem ini dia sifatnya cukup merekat ketika ketemu kain-kain seperti ini, cukup kuat ya. Oke. Oh, kita siapkannya dulu. Jadi ini untuk pengganti detiknya kita potong detiknya. Kita buat dia seperti ini nih. Tengah-tengah Seperti hidung lingkaran ya. hidung gitu. Tempel flanel lagi berarti ya. Iya, betul. Kita ambil satu bahan. Bisa limbah-limbah seperti ini bisa dikumpulkan untuk isi bantal. Dikumpulin banyak gitu. Bisa Buat ini ya, biar apa empuk dalamnya dia, bantal. Oke, sekarang kita coba potong. Ini juga potongnya sebenarnya boleh apa aja, boleh besar, boleh Boleh, kecil, terserah kita mau ya. bentuk segitiga atau apa bisa. Ini dia namanya jam apa? Tagiman, jadi emang Tatagi kan nama usahanya Tatagi, Tatalagi. Saya mencari nama apa waktu itu Tagiman. Cuma kayak kalau Tagiman itu kurang Indonesia. Saya cari Tagiman lah kayak ngomong Oh, Tagiman. Sudirman, Oke. Tukiman gitu. Ini dia Tagiman. Hanya kira-kira 10 menit untuk merapikan. Siapa tahu kalau misalnya Anda baru membuatnya ini bisa ya setengah jam kali ya. Ya, Karena mungkin. ini harus ketelitian. Tapi nggak susah loh pemirsa. Kalau misalnya tadi saya lihat kayaknya gampang. Tapi lagi-lagi kita coba dan coba Ya. terus. Terima kasih ya Mas ya. Ya, sama-sama. Apa tipsnya buat pemirsa untuk membuat Tagiman ini? Sabar. Sabar. Sabar nunggu gulanya. Karena kadang kita suka gemes, aduh belum rekat tapi kita pengen lihat hasil akhirnya gimana gitu. Oke, jadi harus sabar. Ini juga bisa menjadi terapi kali ya, bagi Ya. orang nggak sabar, biar sabar. Oke, jangan lupa juga dikunjungi tadi IG-nya, Instagramnya Tatagi Design ya. Ya, betul. Oke, terima kasih Mas. terima kasih Semoga ini juga. juga bisa menjadi inspirasi bagi Anda. Nah pemirsa, selain berfungsi sebagai jam, Tagiman yang lucu ini juga bisa Anda jadikan pajangan di ruang keluarga atau ruang tamu Anda. Semoga menginspirasi Anda ya. Pemirsa, di terasa saya 30 menit sudah kami menemani Anda di Gria Kreasi. Apabila Anda memiliki ide-ide ataupun saran yang kreatif yang ingin Anda langsung sampaikan pada kami, Anda bisa langsung menuju sosial media kami, Anda bisa like di fanpage Facebook kami, atau Anda juga bisa subscribe di channel YouTube kami. Bagi Anda pemirsa yang ingin turut bersumbangsi pada lingkungan hidup, Anda juga bisa langsung menghubungi redaksi Gria Kreasi, atau mungkin Anda memiliki perabotan rumah yang sudah tidak terpakai lagi, langsung saja hubungi kami. Dan jangan lupa terus saksikan episode-episode selanjutnya dari Gria Kreasi yang kaya akan ide-ide kreatif dan inspiratif. Saya Ajeng Kamarati, terima kasih, salam kreatif.